Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita yang ketiga. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang user environment di Linux server. Oke, seperti biasa. Nah, ada 3 goals yang akan kita capai pada materi kali ini, yaitu kalian diharapkan dapat memanage user group, user dan group di sistem operasi Linux, dan juga dapat memahami apa itu environment variable, serta mengatur file dan folder permission di sistem operasi Linux. Nah, kenapa sih file user dan group itu menjadi hal yang penting? Nah, berbeda dengan sistem operasi Windows, di sistem operasi Windows user group itu tidak terlalu terasa. Namun, di sistem operasi Linux, hal itu sangat berbeda. Sistem operasi Linux merupakan sistem operasi multi-user. Artinya, banyak user yang dapat login secara bersamaan, dan setiap user dan grup akan mendapatkan ID unik serta privilege yang berbeda-beda. Nah, hanya ada satu user yang dapat privilege ke semua user lainnya, yaitu super user ataupun user root. Satu buah user itu dapat diassign ke grup lainnya, sehingga satu user dapat memiliki beberapa grup. Nah, khusus di sistem operasi Linux ada grup yang namanya grup sudo. Nah, grup sudo ini memiliki akses dan privilege hampir sama dengan akses root. Root sendiri merupakan sebuah user yang jika kita bandingkan dengan sistem operasi Windows, sama halnya dengan user system. Sehingga otoritas tertinggi dalam sistem operasi Linux adalah user root. Sudo dapat juga kita sebutkan sebagai super user do untuk mengeksekusi command atau perintah tersebut menggunakan akses dan privilege-nya root. Selanjutnya adalah environment variable. Environment variable merupakan nilai spesifik yang dapat digunakan oleh program ataupun command di sistem operasi Linux. Environment variable dibuat oleh user, baik user biasa maupun user root. Nah, di environment variable ini ada dua metode. Nah, metode pertama itu bersifat lokal atau spesifik pada user tertentu saja. Ada juga yang bersifat system-wide yang dapat digunakan untuk satu sistem di sistem operasi. Artinya, setiap user dapat mengakses nilai itu tanpa harus set nilainya secara manual per tiap usernya. Kemudian, di environment variable system ini, kita hanya mempelajari dua metode untuk menambahkannya. Yang pertama, kita mengedit etc environment. Dan yang kedua, kita akan mengetahui sedikit tentang etc profile D. Di etc environment, itu kita menambahkan variabel path dengan menggunakan alamat binary-nya atau binary executable ataupun command-nya. Command ini bisa dalam bentuk file bash ataupun shell. Di etc profile D itu kita menambahkan shell command-nya pada folder tersebut. Kurang lebih environment variable ini sangat perlu digunakan untuk aplikasi-aplikasi. Environment variable ini sangat berguna ketika kita ingin membangun sebuah aplikasi ataupun sistem. Sistem aplikasi kita yang kita bangun di server tidak perlu mengakses secara manual. Implementasinya sebagai contoh, misalkan kita membangun sebuah sistem ataupun perusahaan kita memiliki development terhadap suatu sistem. Nah, biasanya development itu ada dua server. Yang pertama adalah server production dan yang kedua merupakan server development. Di server production itu aplikasi yang sudah stable itu ditempatkan di servernya production. Nah, sementara untuk servernya development itu tempatkan di lokal kita aja misalnya. Nah, pengembang lainnya atau programmer tinggal mengakses nilai-nilai yang ada di servernya. Apakah server ini adalah server production ataupun server development. Sehingga aplikasi tidak perlu dibeda-bedakan pengembangannya apakah dia bersifat server ataupun production. Perbedaannya misalkan di aplikasi production itu ketika ada errornya tidak perlu disebutkan secara detail. Misalnya error code ataupun error pada baris tertentu, itu tidak perlu disebutkan.
User hanya perlu tahu bahwa ketika aplikasi jalan ada kesalahan. Sementara ketika misalnya kita membangunnya pada server development, nah kita nggak masalah karena errornya akan dibaca secara internal. Kita lebih cepat memperbaikinya dibandingkan kita harus memperbaiki di server production. Kemudian, kita akan mempelajari tentang file ownership. Nah, karena di Linux merupakan sistem operasi yang berbasis multi-user, tentu setiap user memiliki privilege-nya masing-masing. Setiap file dan folder itu memiliki ownership terhadap user dan grupnya. Nah, di file ownership ini, itu ada akses-aksesnya, ada hak akses yang dimilikinya, yang biasanya menggunakan format R, W, dan X, di mana R itu merupakan format apakah file ini boleh dibaca, dan W itu apakah file ini ataupun folder ini dapat ditulis, dan X itu dapat dieksekusi. Umumnya, pada pengembangan software ini sangat penting karena ada beberapa file dan folder itu tidak boleh diakses oleh user luarnya. User luar itu bisa saja web servernya sendiri ataupun user lainnya, misalnya saja user testing. Nah, di file ownership ini ada 3 command penting yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah chown, yang kedua itu adalah chgroup, dan yang ketiga adalah chmod. Nah, format file ownership tadi, itu kan tadi menggunakan RWX. Nah, format ini dapat juga menggunakan format angka, yaitu format 4, 2, dan 1, di mana 4 itu merupakan pembolehan terhadap akses read, 2 pembolehan terhadap akses write, dan 1 pembolehan terhadap akses eksekusi. Nah, formatnya itu nanti dalam implementasinya bisa saja digabungkan. Makanya ketika 4, 2, 1 digabungkan itu menjadi angka 7. Sementara 4 dan 2 digabungkan menjadi angka 6. Dan jika 4 saja atau hanya boleh tulis saja itu hanya angka 1. Atau misalnya hanya boleh untuk eksekusi aja, maka angkanya itu akan berubah menjadi angka 1 saja. Nah, formatnya nanti akan dibagi menjadi 3, yaitu user, group, dan order. Order merupakan user-user lainnya selain dalam user dan group yang disebutkan. Nanti implementasinya akan kita pelajari di lab-nya yang akan kita mulai sebentar lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada lab-nya. Nah, di sini ada 4 lab yang akan kita praktikkan. Yang pertama kita akan melakukan manajemen user, yang kedua akan melakukan manajemen group, yang ketiga kita akan men-set environment variable, dan yang keempat kita akan mencoba mengganti atau memanajemen file dan folder permission dan ownership-nya. Nah, langsung saja kita akan masuk pada lab yang pertama. Silakan buka VMware-nya. Nah, sekarang kita coba lab kita yang pertama, yaitu menambah user. Untuk menambah user itu menggunakan perintah yang namanya user add. Nah, untuk menambahkan user, kita memerlukan akses root. Nah, untuk mengakses root, kita jalankan perintah sudo. Nah, setelah itu kita tambahkan nama usernya. Misalkan saja nama usernya tester. Nah, ketika kita sudah menambahkan, maka usernya sudah ditambahkan secara otomatis. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa user tester tadi sudah dibuat? Nah, kita dapat menjalankan perintah atau dapat melihatnya dengan membaca file etc password. Coba kita buat cat etc passwd. Nah, di sini sebenarnya sudah ada user tester maksudnya. Nah, lihat pada barisan terakhir itu ada user tester. Nah, user tester ini sudah kita tambahkan, atau biar lebih jelas kita gunakan grep nama username-nya itu tester tadi di etc passwd. Nah, itu kelihatan. Di sini kelihatan ada namanya tester dan direktorinya itu home tester. Nah, sekarang kita sudah bisa menambahkan usernya. Kemudian, supaya user yang kita buat tadi bisa untuk dimasukin sessionnya, bisa menjadi session, itu kita tambahkan passwordnya. Untuk menambahkan password, kita jalankan perintah sudo passwd
diikuti nama usernya. Misalkan tadi kita buat namanya user tester. Nah, karena user tester belum ada password, maka kita harus masukkan passwordnya. Nah, di sini kita masukkan aja passwordnya QWERTY123 misalkan. Di retype QWERTY123. Nah, sekarang user tester sudah memiliki password. Nah, kita bisa masuk di sessionnya user tester. Nah, sekarang untuk pindah ke status usernya, switch user, kita gunakan perintah su, terus kita masuki tester. Nah, dia minta password. Password di sini bukan password tutor lagi, tapi password user tester. Kita masukin QWERTY 123. Nah, karena wah, salah password ya. Oke, kita ulangi. Tester QWERTY 123. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai usernya tester. Namun perlu diingat, user tester ini bukan merupakan user untuk login. Jadi, kita tidak dapat login menggunakan user tester. Dia hanya sebuah user saja. Nah, supaya kita bisa memanage-nya, nanti kita akan menggunakan perintah yang berbeda. Selanjutnya, untuk keluar session, ya seperti biasa kita gunakan perintah exit. Karena kalau tidak kita akhiri sessionnya, maka sessionnya itu masih berjalan di prosesnya sistem operasi Linux ini. Nah, kalau misalnya sistem proses sessionnya masih berjalan, kita tidak dapat menghapusnya. Kita harus mematikan sessionnya dulu secara paksa. Nah, di sini misalkan kita sudah exit, lalu kita hapus. Untuk menghapus user, kita gunakan perintah namanya sudo userdel, terus diikuti nama usernya. Tester. Nah, di sini user tester masih berjalan. Setelah kita mengakhiri sessionnya, di sini usernya si tester tadi itu sessionnya masih aktif di prosesnya sistem operasi Linux. Coba saja misalnya kita ingin menghapusnya. Kita ingin menghapusnya gunakan perintah sudo userdel tester. Nah, di sini kita tidak bisa hapus user tester karena user tester masih digunakan oleh proses. Nah, ID-nya ditunjuki 1735. Maka kita gunakan perintah sudo userdel. Kita hapus secara paksa menggunakan parameter F atau di force tester, kemudian enter. Nah, dia masih jalan. Selanjutnya kita matikan perintah usernya. Di sini si user tester 1735. Nah, si user tester ini kita sekarang bisa hapus lagi nih. Serdel min F. Nah, kita coba lihat apakah masih ada usernya. Nah, user salah perintah. Serdel. Nah, tadi kita udah paksa hapusnya. Meskipun prosesnya masih berjalan, kita hapus paksa. Username tester tadi itu sudah dihapus. Sekarang kita restart dulu supaya prosesnya diulangi kembali. Nah, sekarang prosesnya sudah berhasil, kita kembali masuk. Sekarang kita akan cek. Kita akan cek apakah usernya masih ada. Menggunakan perintah grep, terus tester, dan kita masukkan nama filenya passwd. Oke, nah di sini tidak ada muncul apa-apa. Berarti user tester itu sudah dihapus. Nah, kita ulangi untuk menambahkan usernya. Tester. Oke, tambah password. Nah, sekarang kita ulangi. Nah, kita tambahkan user tester kembali. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin mengganti username-nya? Untuk mengganti username, maka kita jalankan perintah usermod. Jalankan perintah sudo usermod min l, diikuti nama usernya, tester, kemudian nama user penggantinya atau yang nama user yang baru. Misalkan testerial, misalkan. Jalankan perintah. Mohon maaf, terbalik ya. Testerial tester.
Nah, sekarang username tadi sudah berganti namanya tester. Jadi kita cek dulu tester etc password. Oke. Nah, tester itu dia sudah berganti menjadi testerial. Ini namanya tester tapi ada ial-nya. Jadi username tadi kita sudah ganti namanya. Nah, kalau misalnya kita belum masuk session, kita bisa langsung hapus username ini. Serdel testerial. Nah, ingat nama usernya sudah kita ganti tadi. Ini kita hapus. Oke, nah sekarang kita coba cek lagi apakah masih ada. Tidak ada lagi. Jadi username-nya sudah kita hapus. Nah, berikutnya kita akan membuat user yang dapat untuk di login kan di screen awalnya. Nah, sekarang untuk menambahkan user yang bisa di login, maka kita menggunakan perintah namanya add user. Kebalikan dari user add. Coba kita tambahkan dulu sudo add user, kemudian diikuti nama usernya, misalnya tester lagi, enter. Nah, oh ya, ternyata grup testernya masih ada nih. Nah, kita ganti aja username-nya dulu. Testerial. Nah, dia minta password. Nah, kita sebut passwordnya apa ya? Misalkan sama aja QWERTY123 misalkan. QWERTY123. Nah, full name-nya namanya testerial. Kemudian room number-nya kosong, port-nya kosong. Dan jika ada konfirmasi, maka konfirmasinya benar. Ditekan aja Y. Oke, nah sekarang user ini testerial sudah masuk. Jadi coba kita clearkan dan kita shutdown lagi. Nah, sambil menunggu, akan pause videonya sebentar. Nah, username sudah muncul. Sekarang kita masuki namanya testerial. Kemudian masukin passwordnya QWERTY123. Nah, kita sudah masuk. Jadi kita bisa login menggunakan username-nya testerial. Nah, kita exit dulu sessionnya. Nah, sekarang kita gunakan tutor. Passwordnya password. Nah, sekarang kita gunakan tutor. Nah, kurang lebih untuk menambahkan user yang baru yang agar bisa diloginkan itu menggunakan command add user. Selanjutnya, bagaimana caranya? Misalnya kita ingin menghapus user yang tadi, yang testerial tadi. Maka kita dapat menggunakan perintah kebalikan dari user del, maka del user. Kita tambahkan testerial, enter. Dia minta password tutor, enter. Nah, ingat di sini semua usernya sudah dihapuskan, maka kita tidak bisa pindah lagi menjadi user testerial karena user tersebut sudah tidak ada, sudah dihapus. Nah, untuk manajemen user seperti itulah implementasinya. Selanjutnya kita akan coba lab untuk manajemen grup. Nah, untuk manajemen grup kita akan menambahkan grup baru dan memasukkan user ke dalam grup serta menghapus grup tersebut. Kita kembali ke VMware kita. Nah, secara default, ketika kita menambahkan sebuah user menggunakan perintah user add user, itu dia akan menambahkan grupnya secara otomatis, merupakan yang bernama grup dengan nama user yang sama. Namun, untuk menambahkan user secara manual, kita juga dapat menambahkannya menggunakan perintah group add. Nah, jadi untuk menambahkan sebuah grup, kita tambahkan perintah sudo diikuti dengan perintah group add dan nama grupnya. Misalnya tutorial nama grupnya. Tutorial, enter, maka user group ini, grup add grup tutorial sudah terbentuk. Nah, grup sendiri itu ada di filenya etc group. Nah, kita keluarkan dulu. Nah, mirip dengan ketika kita menggunakan mengecek apakah user sudah terbuat atau belum, kita dapat menambahkan mengeceknya dengan menggunakan perintah grep
kemudian diikuti nama grupnya, tutorial, kemudian diikuti dengan nama filenya. Filenya itu etc group. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa ada grup dengan nama tutorial. Nah, jadi grup tadi sudah terbentuk gitu. Grup tutorial sudah dilihat, sudah ada. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana cara menambahkan user ke dalam grup. Nah, untuk menambahkan user ke dalam grup itu menggunakan perintah usermod. Kemudian kita tambahkan user dan G untuk menetapkannya secara global. Kemudian diikuti dengan nama grupnya dan nama usernya. Kita masukkan nama tutor. Nah, ini sudah berhasil, maka user tutor itu sudah berada di grup tutorial. Kita juga dapat mengecek apakah username user kita sudah masuk dalam sebuah grup atau tidak dengan menggunakan perintah group. Kita bisa cek groups, kemudian diikuti dengan nama username-nya, tutor. Nah, di sini itu disebutkan bahwa tutor sudah termasuk dalam grup tutor, admin, cd-rom, sudo, tpip, loopdev, lxt, dan tutorial. Nah, tutorial tadi merupakan grup yang kita buat tadi. Oke, clearkan dulu. Nah, sekarang bagaimana caranya jika kita ingin menghapus sebuah user dalam sebuah grup? Nah, kita dapat menghapusnya dengan menggunakan perintah gpasswd. Kita ketikkan sudo, kemudian gpasswd min-d, kemudian diikuti dengan nama usernya dari grup tutorial. Oke, enter. Nah, sekarang kita sudah menghapus user tutor dari grup tutorial. Kita cek lagi di groups tutor. Nah, grup tutorial itu sudah hilang dari username tutor. Nah, sekarang kita sudah berhasil menghapus sebuah user dalam grup. Oke, kita clearkan dulu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menghapus sebuah grup. Untuk menghapus sebuah grup, kita dapat menjalankan sebuah perintah yang sama dengan user, dengan perintah group del. Jalankan perintah group del, kemudian diikuti nama grupnya. Kita tuliskan nama grupnya tutorial. Enter. Nah, sekarang grup tutorial itu sudah nggak ada. Kita cek di grid, namanya tutorial etc groups. Nah, group sudah tidak ada. Oh, salah. Group. Nah, sudah tidak muncul. Berarti nama grup tutorial itu sudah nggak ada di grupnya yang ada di sistem operasi kita saat ini. Kurang lebih seperti itu bagaimana cara memanajemen sebuah grup di sistem operasi Linux. Berikutnya kita akan masuki lab yang berikutnya itu environment variable. Nah, di environment variable kita akan menambahkan sebuah environment di path dan menghapus sebuah environment di path. Nah, ini tidak terlalu banyak karena ini hanya implementasi sederhana. Namun ini cukup penting jika kita sedang membangun atau memanage sebuah server yang akan digunakan untuk sebuah sistem. Oke, langsung saja kita kembali lagi ke screen kita di VMware. Untuk menambahkan sebuah environment variable, kita hanya perlu langsung menambahkannya. Misalnya, biasanya sebuah variable name itu huruf kapital semuanya. Jadi, kita cek, kita tuliskan tutorial, kemudian diikuti tanda sama dengan, dan nilainya. Misalnya, ini adalah tutorial, contohnya. Kemudian kita jalani perintah set. Nah, biar kita bisa cek, kita perkecil lingkupnya dengan command grep. Diikuti dengan nama perintahnya, dengan nama key-nya tutorial. Nah, sekarang udah kita set, kita export ke env kita. Export tutorial. Nah, sekarang kita cek apakah ada
kita jalankan perintah print env, kemudian kita perkecil skopnya dengan filter. Jalankan perintah grep, masukin namanya tutorial. Oke, nah sekarang sudah ada nih. Di environment kita sudah ada key dengan nama variabel tutorial. Selanjutnya, untuk lebih memastikan, kita panggilkan echo. Echo dengan tanda dolar tutorial. Nah, sudah keset bahwa di environment kita itu sudah ada nama environment yang namanya tutorial. Nah, kita clearkan dulu. Nah, sekarang bagaimana cara menghapus environment tersebut? Untuk menghapus environment dari environment variabel kita dapat melakukan perintah yang namanya unset. Unset diikuti nama key-nya tutorial. Oke, enter. Nah, sekarang kita coba lagi echo tutorial. Nah, sudah kosong. Berarti kita sudah hapus environment yang namanya tutorial. Nah, di sini perlu diingat yang kita set tadi merupakan environment variabel yang sifatnya sementara atau temporary. Jadi ketika sistem nanti di restart, maka environment tersebut tidak akan tersimpan. Kita harus men-setnya dengan cara men-trigger sistem startup-nya nanti. Nah, untuk yang itu kalian coba sendiri di masing-masing lokasi kalian bagaimana caranya men-set environment tersebut menjadi permanen. Oke, kita kembali lagi ke screen kita di PowerPoint kita. Nah, kita akan masuk di lab kita yang terakhir yaitu manajemen file dan folder permission. Nah, di sini kita akan mencoba mengganti sebuah file dan folder permission-nya. Oke, nah di PowerPoint kita tadi juga ada 3 perintah yang umum digunakan. chown, chgroup, dan chmod. Nah, kita kembali lagi ke screen kita di VMware. Nah, di sini kita ada di direktorinya si user tutor. Nah, kita coba list dulu. Nah, kita akan ganti folder penting menjadi kepunyaannya si root. Nah, untuk mengganti folder permission, maka karena di kita access privilege-nya adalah access privilege group, maka kita pakai sudo, kemudian chown. Nah, kemudian di sini saya tambahkan perintah parameter min_r dengan huruf besar, artinya rekursif. Artinya seluruh file dan folder yang ada dalam folder penting itu semuanya ngikut perintah ini. Kemudian ditambahkan root. Root di sini adalah user. Kemudian di sini root juga. Root di sini adalah group. Nah, bisa juga kalian buat seperti ini. Root .2 dikosongkan. Kemudian diikuti nama foldernya. Bisa juga ditambahkan misalnya grupnya itu grup yang lain. Misalkan tutor. Tapi grupnya itu grupnya root. Nah, itu tergantung pilihan kalian masing-masing, tergantung kebutuhannya. Nah, kita coba aja misalnya folder owner-nya root gitu. Oke, kita tambahkan, enter, password. Oke, salah passwordnya, password. Nah, sekarang kita coba cek lagi. Nah, bisa dilihat sekarang owner-nya itu root. Nah, di sini yang bisa lihat permission-nya. Nah, di sini lihat permission-nya di folder penting. Bukan yang satu ini, tapi yang foldernya sudah kita ganti ownership-nya. Di sini ada D directory, D ini artinya directory. Kemudian rwx, r strip x. Artinya di sini si user dan group itu punya akses penuh. Siapapun yang tergabung pada yang merupakan sebuah user root dan termasuk dalam grup root itu punya akses penuh. Tapi di luar itu hanya bisa membaca dan mengeksekusi. X itu eksekusi. Nah, atau nanti kita juga bisa set ini dengan menggunakan angka. Nah, sekarang kita coba pindah direkturnya. Kita pindah ke folder group tadi, folder penting. Oke. Nah, di sini ingat
Karena kita rekursif, semuanya ngikut. Nah, di sini ada beda lagi ownership-nya. Nah, di sini ownership-nya itu untuk file cari itu adalah rw strip rw strip r strip strip. Artinya root hanya bisa membaca dan menulis. Dan karena memang ini sifatnya eksekutif teks, tidak bisa dieksekusi. Nah, sekarang kita coba tambahkan filenya. mk touch misalnya, touch file test.txt. Nah, ini kita tidak bisa nambahkan. Kenapa? Karena permission-nya tidak diterima, tidak dibolehkan. Kita tidak boleh membuat file di surname ke foldernya penting tadi. Karena ownership-nya itu sudah berubah. Ownership-nya itu adalah ownership root, bukan ownership tutor. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin memasukkan file tersebut, menambahkan filenya di folder ini? Nah, kita bisa tambahkan, kita pindah lokasi dulu, kita bisa ganti ownership-nya. Dengan cara tentu menggunakan akses privilege-nya root. Sudo chown. Nah, sekarang kita nggak perlu tambahkan min r-nya. Chown, kemudian root. Maksudnya tutor. Tutor, ownership-nya tutor group juga. Kemudian foldernya folder penting. Oke. Sekarang kita cek dulu. Cek lagi. Nah, di sini sudah berubah lagi. Ownership-nya itu ada di tutor. Nah, kita pindah ke folder penting tadi. Cd folder penting. Oke. Kita lihat. Nah, tapi file carinya kita tidak ubah. Artinya, ownership dari file cari ini tetap dimiliki oleh user root. Nah, tapi kita bisa edit filenya. Nah, misalkan kita jalankan perintah touch file test.txt. Kita cek. Nah, di sini kita sudah nambahkan file. Kita bisa nambahkan file di foldernya penting karena ownership-nya itu adalah punya kita. Tapi kita nggak bisa edit file cari karena file cari bukan punya kita, bukan punya user tutor. Kita bisa cek, tambahkan misalnya nano, kita edit file penting, file cari.txt. Nah, kita bisa baca, tapi kita tidak bisa menuliskannya. Nah, di sini sudah langsung bisa ketulis. File cari bukan tidak bisa ditulis, is unwritable. Nah, coba misalnya kita edit aja, bisa kita edit di sini, tapi ketika kita save, nah itu nggak bisa, permission-nya denied. Nah, apakah ingin menyimpan? No, karena kita nggak dapat aksesnya. Oke, kita cek lagi. Nah, sekarang kita sudah pahami tentang ownership. Jadi, ownership tadi itu mengubah status ownership usernya dan grupnya. Oke, kita clearkan dulu. Nah, selanjutnya kita akan mengganti user grupnya saja menggunakan chgroup. Kita kembali lagi ke folder pertama, cd, ke folder home kita. Nah, kita clearkan, kita coba lihat. Nah, ini kita ganti sekarang ownership-nya menjadi ownership root. Clear. Oke, kita gunakan perintah chgrp, chgroup. Diikuti dengan nama grupnya, misalnya root, kemudian nama file atau foldernya, folder penting. Enter, kita coba cek. Nah, usernya tetap user tutor, tapi grupnya berubah. Nah, sekarang apakah kita bisa menuliskan filenya? Bisa. Kita pindahkan dulu, hapus dulu, ceng ke folder penting tadi. Oke, nah kita coba create file baru namanya touch test.txt misalkan. Nah, kita bisa nambahkan. Kenapa? Karena di permission kita tadi, kita kembali, clear. Nah, status permission dari folder penting tadi itu untuk user itu bisa membaca, menulis, dan mengeksekusinya.
Dan grup juga bisa membaca, menulis, dan mengeksekusinya. Selain dari user dan grup tadi yang di-assign, tutor dan root, itu nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, contohnya kita coba tambahkan sebuah user baru menggunakan perintah add user, misalkan. Kita tambahkan perintah add user, nama usernya misalnya siapa ya? Tester lah misalnya. Oke, tambahkan tester. Oh, grup testernya sudah ada. Misal, ya kita belum hapus grup testernya. Hapus dulu grup del tester. Oke, kita clearkan. Kita tambahkan sudo add user tester. Apakah menambahkan password? Passwordnya kita samain aja, password juga. Oke, full name-nya tester. Ini kita kosongkan. Yes. Oke, kita hapus. Kita pindah user tester. Oke. Ingat kita ada di foldernya home tutor. Kita pindah ke folder penting tadi. Nah, di sini kita tidak bisa menambahkan file karena kita bukan owner dari folder penting dan juga tidak termasuk dalam grupnya folder penting. Oke, kita coba tambahkan touch, namanya tester.txt misalkan. Nah, di sini permission kita denied, ditolak. Kenapa? Karena kita tidak memiliki akses. Nah, sekarang kita switch lagi usernya menjadi user tutor. Tutor. Oke. Nah, bagaimana sekarang kita ingin mengganti misalkan folder penting ini itu bisa ditambahkan juga oleh user lainnya. Tadi kita sudah bisa cek bahwa sudah kita set folder penting ini hanya bisa dibaca, ditulis, dan eksekusi oleh owner dari user dan grupnya saja, tapi tidak bisa orang lain. Nah, ini kita tambahkan, kita ganti ownership-nya. Mengganti ownership itu menggunakan chmod. Nah, di chmod kita gantikan. Nah, kita khusus foldernya saja ya. Kalau kita ingin menambahkan rekursif, maka kita menambahkan parameter lain. Nah, di sini contoh kali ini kita hanya menambahkan file folder penting saja. Oke, chmod. Nah, ingat untuk ownership-nya itu adalah 421. 4 untuk read, 2 untuk write, dan 1 untuk eksekusi. Nah, kalau ingin menambahkan eksekusinya penuh, maka kita masukkan angka 7. 7 dan 7 misalkan. Semua orang, semua user itu boleh akses folder penting. Nah, kemudian kita masukkan nama usernya itu nama foldernya, folder penting. Oh ya, kita tambahkan sudo. Supaya si user root lah yang mengaksesnya. Oke, kita cek. Nah, di sini sudah bisa nih. Kita ganti user kita menjadi to tester. Password. Oke, kita pindah ke folder penting. Sekarang kita coba buat filenya. Touch tester.txt. Nah, sekarang kita sudah bisa. Coba kita lihat. Nah, folder tester itu sudah berhasil dibuat nih sama user dan grup tester. Nah, kita sudah manage file dan folder di grup ini, di folder tester. Clear. Lihat dulu. Nah, kurang lebih untuk manajemen file, konsepnya seperti itu. Jadi yang perlu diingat adalah aksesnya. Jadi kita harus mengecek apakah user kita saat ini punya akses atau tidak di folder file tersebut. Contohnya saja, misalnya kita pindah ke folder root. Kita pindah ke C. Nah, jadi misalnya kita ganti sudo su untuk mengganti menjadi super user. Masukkan password. Oh, maaf. Nah, tester bukan masuk sudo sudoer ya. Oke.
Sekarang kita ganti. Oke. Oh ya, ini menggunakan user tester ya. User tester bukan merupakan grup sudo. Kita ganti ke grupnya si tutor. Tutor, tutor. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa nih masuk nih. Nah, kita pindah ke directory root-nya. Oke, kita list. Nah, ini file-filenya, file root. Jadi file root ini ada banyak isinya. Tapi ownership dan aksesnya itu adalah root, akses root. Jadi kalau kita nggak masuk di grup sudoer atau sudo, maka kita tidak bisa akses grup ini. Seperti ketika kita ingin berpindah tempat dengan menggunakan user tester tadi. Nah, silakan kalian pelajari lebih lanjut tentang manajemen file folder permission. Baik, saya rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Silakan implementasikan pengetahuan yang sudah diberikan. Nah, tinggal dieksplor lebih lanjut untuk menambahkan perintah-perintah dan parameter lainnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.